Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Pawe, NIM 1703030048. Saya mahasiswa program studi sosiologi semester 7 kelas A. Baik, untuk video kali ini saya membuat dari hasil review buku ke-16 mata kuliah sosiologi terapan yang berjudul Pembagian Ruang Maya Kesetaraan, Agensi dan Kebijakan Masyarakat Informasi. Yang pertama, kesenjangan dunia maya kesetaraan, keagenan dan kebijakan dalam informasi masyarakat. Munculnya informasi dan komunikasi baru teknologi atau TIK seperti internet dikatakan sebagai pertanda datangnya masyarakat informasi. Paradigma sosial dan ekonomi baru merestrukturasi dimensi ruang dan waktu tradisional di dalamnya kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Jaringan komunikasi global yang diklaim mampu mengubah hampir semua aspek gaya hidup kita, termasuk pola kerja dan waktu luang, hiburan, konsumsi, pendidikan, aktivitas politik, pengalaman keluarga, dan struktur komunitas. Transformasi mendasar seperti itu sekarang mulai menimbulkan pertanyaan penting tentang akankah mereka misalnya memimpin untuk pemerataan struktur kekuasaan yang lebih besar dengan janji mereka akses ke informasi publik dan kolaborasi global, atau sebaliknya apakah mereka cenderung menghasilkan pelebaran jurang sosial antara kaya informasi dan miskin informasi di dalam dan di antara masyarakat keliling dunia. Koleksi yang diedit ini secara kritis berfokus pada prospek pengembangan strategi kesetaraan di era informasi. Sampai saat ini, euforia seputar munculnya internet sebagai sarana dan memungkinkan komunikasi banyak ke banyak di seluruh dunia mungkin dengan mudah berhasil orang percaya bahwa jika orang belum online, maka mereka sangat akan segera sedikit pertimbangan misalnya diberikan kepada kesenjangan yang sangat besar antara akses telepon orang-orang di dalamnya masing-masing negara, apalagi kurangnya konektivitas yang tersedia untuk sebagian besar populasi dunia. Bicaralah di antara teknologi elit masyarakat kapitalis maju bergabung dengan informasi super highway merupakan wacana yang memiliki arti kecil di banyak daerah di dunia, di mana bahkan telekomunikasi perantara berada terbelakang. Pengecualian seperti itu dari masyarakat informasi tidak terbatas pada pola yang konsisten dari pembagian utara ke selatan global, namun tetapi juga dikatakan terbukti dalam negara bangsa tradisional dan batas-batas masyarakat industri maju dan metropolis. Namun sampai saat ini hanya sedikit perhatian yang diberikan kepada pertimbangan konsekuensi teknologi yang tidak merata tersebut, difusi untuk ketidaksetaraan sosial. Pada variasi pengalaman yang signifikan, komunikasi melalui komputer dan potensinya untuk mengubah hubungan sosial dan pembentukan identitas berdasarkan lokalitas, jenis kelamin, ras, usia, kecacatan, dan fundamentalisme agama, atau juga kepada pemerintah dan kebijakan supranasional yang membahasnya masalah akses, keterampilan, dan pengangkutan universal. Volume ini oleh menangani masalah tersebut dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kecil untuk perdebatan yang mungkin akan tetap menjadi agenda kebijakan bagi sebagian orang cukup waktu untuk datang. Yang berikutnya, menurunkan informasi masyarakat. Sejarah konsep masyarakat informasi dapat ditemukan di berbagai sumber, termasuk karya ilmuwan sosial seperti Daniel Bell dan Alain Touraine, penulis futuris dan peramal seperti Tom Stoner pada tahun 1983 dan Alvin Toffler pada tahun 1980. Siber visioner yang terkait dengan industri TIK dan yang lebih baru di pernyataan politisi senior dan pembuat kebijakan. Sementara berbeda secara signifikan dalam kontribusi yang mereka berikan pada debat. Mereka semua berbagi gagasan bahwa masyarakat sedang diubah oleh revolusi teknologi informasi yang menciptakan sosial yang sama sekali strukturnya baru.
Pendukung semacam itu menyarankan bahwa kita sedang menyaksikan kematian era industri dengan penggantian modal dan tenaga kerja sebagai kepala sumber daya pertumbuhan ekonomi dengan informasi dan pengetahuan sebagian sarana utama pembangunan. Untuk bukti yang muncul di era informasi, mereka akan mengklaim bahwa manufaktur tradisional industri tidak lagi mendominasi generasi kekayaan nasional masyarakat maju. Sebaliknya, industri informasi berkembang pesat dalam hal lapangan kerja, investasi, dan pangsa pasar. Kekuatan untuk perubahan disediakan oleh sintesis secara formal, teknologi yang berbeda seperti komputasi pribadi, digital telekomunikasi, realitas virtual, teknologi nano, dan bioteknologi, serta berbagai aplikasi multimedia dan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan, komunikasi, dan penyebaran informasi dengan cara yang melampaui konsepsi modernis tentang waktu dan ruang. Buku ini juga menganalisis masalah keagenan, kesetaraan, dan kebijakan publik sebagai mereka dipengaruhi oleh jaringan komunikasi dan informasi global teknologi. Para kontributor membahas tema-tema seperti manusia, interaksi, perilaku etnis, hubungan kekuasaan dan pembagian gender, serta meningkatnya perbedaan antara informasi kaya dan informasi buruk. Juga di sini kontras dengan formulasi kebijakan oleh negara-negara bagian wilayah perdagangan seperti Asia dan pembagian ruang maya akan menjadi bacaan yang sangat berharga bagi mereka yang mempelajari kebijakan sosial, sosiologi, politik, komputasi, dan studi komunikasi. Fokus buku ini juga adalah eksplorasi kritis yang muncul properti dari teknologi informasi dan komunikasi baru atau TIK seperti internet dan kemungkinan konsekuensinya bagi sosial kultur dan interaksi manusia. Perhatian utamanya adalah yang tidak merata atau distribusi akses ke teknologi dan keterampilan informasi diperlukan untuk berpartisipasi dalam komunikasi elektronik yang kemungkinan besar akan dilakukan memiliki implikasi yang mendalam terhadap ekonomi, budaya, dan sosial perkembangan di semua masyarakat di seluruh dunia. Topik ini membentuk dasar seminar yang diselenggarakan oleh Riset Informatika, Komunitas dan Unit Aplikasi atau CIRA yang berbasis di University of Teesside, dari yang sebagian besar bab dalam buku ini berasal. Mungkin memang begitu tidak mengherankan bahwa masalah pengecualian di era informasi seharusnya temukan resonansi tertentu di area yang kaya akan tradisi dan budaya masyarakat industri dan semakin tunduk pada proses industrialisasi. Semua makalah ini telah sepenuhnya direvisi sebagai hasil dari hidup dan debat produktif selama konferensi dan refleksi yang diikuti setelahnya. Memang masalah disparitas antara memanfaatkan informasi dan mereka yang mungkin dikecualikan dari manfaat revolusi teknologi informasi terus meningkat agenda politisi di seluruh dunia. Namun sampai saat ini diskusi agak didominasi oleh yang terlalu optimis di pernyataan perspektif dari beberapa pembuat kebijakan dan praktisi melalui proklamasi mereka tentang kedatangan masyarakat informasi. Kontributor volume ini sambil mengenali potensi TIK untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan telah dicoba untuk melawan akun utopis dan seringkali deterministik. Ini termasuk pertimbangan kekuasaan, keuntungan ekonomi, agen manusia, dan juga perjuangan dan perlawanan sosial sebagai faktor signifikan yang mempengaruhi sosial. Di dalam buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama terdiri dari bab yang menentang banyak anggapan yang dimungkinkan oleh dunia, memastikan dunia sebagai lebih banyak otonomi untuk individu. Yang kedua terdiri dari kontribusi masing-masing
menganalisis dampak TIK didasarkan pada sosial dan ekonomi konteks, dan bagian ketiga terdiri dari kontribusi yang lebih fokus langsung pada kebijakan teknologi. Hubungan antara kemampuan orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan kesejahteraan materi mereka dieksplorasi di analisis Holderness yang sangat baik tentang distribusi informasi dunia pengguna teknologi, bentuk perdagangan, ekonomi, dan pembangunan masa depan di seluruh dunia dipetakan dalam pertimbangan tingkat internet akses di berbagai wilayah Afrika khususnya, menyediakan kebaikan ilustrasi penyebaran konektivitas yang tidak merata di negara berkembang dan dunia yang kurang berkembang. Alessandro Aurigi dan Stephen Graham lebih jauh mempertimbangkan efeknya difusi terpisah dari TIK melalui fokus mereka pada dugaannya ruang publik perkotaan. Sudah lama diperdebatkan publik kota-kota barat berada dalam kritis terjebak antara privatisasi dan mengakomodasi kecenderungan dan meningkatnya ketakutan akan kejahatan di postmodern kota. Krisis ini terkait erat dengan polarisasi sosial yang terukir di lanskap kota-kota industri maju dengan zona sosial mereka yang semakin tersegmentasi dan terpisah. Dalam samaran terbaru, polarisasi seperti itu jelas tercermin dalam ketimpangan yang sangat tinggi akses ke telepon, komputer, dan telekomunikasi tingkat lanjut atau infrastruktur dalam kota. Dalam konteks ini, bab memiliki dua tujuan. Pertama, ia mengeksplorasi krisis di ranah perkotaan dan menghubungkannya ke akses sosial yang sangat tidak merata ke teknologi komunikasi di dalam kota. Yang kedua, ia mencoba untuk mendokumentasikan berapa banyak kota di dunia industri maju sekarang menggunakan internet dan berbasis web atau kota virtual sebagai alat kebijakan yang akan digunakan untuk mencoba dan mengatasi masalah yang saling terkait. Akhirnya, bab ini menilai apa yang benar-benar bisa dicapai di tingkat perkotaan dalam hal mengatasi masalah sosial, membagi akses ke dunia maya, dan membangun publik yang benar ruang elektronik melalui kota virtual. Bagian kedua disediakan oleh Alison Adam dan Ellen Grant yang mencoba mempertemukan argumen tentang relasi gender di TIK di tempat kerja dan di dunia maya. Niat mereka adalah menjelajah cara di mana lembaga dibangun dalam kaitannya dengan partikular lokasi di mana TIK digunakan. Seringkali bagi wanita lokasi material TIK dalam situasi kerja mungkin memiliki konsekuensi yang signifikan untuk akses ke fitur-fitur dunia maya yang mungkin membebaskan. Adam dan Green juga mempertanyakan beberapa asumsi siberfeminisme, terutama dalam bentuknya yang lebih apolitis. Perkembangan latar belakang global untuk jaringan komputer dikombinasikan dengan ledakan umum dalam jumlah pengguna telah membawa perubahan dan tak terhindarkan dalam penggunaan sistem komputer. Daftar teratas adalah peluang baru untuk perilaku tidak etis, dan perilaku semacam itu keduanya disengaja dan tidak disengaja oleh meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, menurut Duncan Langford. Banyak contoh dari publikasi materi seksual, grafis, serta politik ekstrim dan pandangan rasis, pengguna dan sistem jaringan global mungkin dimengerti sering dianggap oleh pembuat undang-undang dan orang lain seperti dalam kebutuhan mendesak akan batasan dan kendali hukum. Tetapi standar yang digunakan menteri jaringan dinilai seringkali parokial dan buruk ditentukan, sementara solusi yang disarankan mungkin secara teknis tidak bisa dijalankan. Langford dengan menggunakan contoh nyata untuk menggambarkan teori etika secara langsung mempertimbangkan masalah perilaku etis dan praktik saat ini terkait sistem jaringan global dan menyajikan beberapa kemungkinan pedoman. Joy Raffes sangat kritis terhadap akun visioner dunia maya utopia dan menegaskan bahwa internet harus dipandang
tidak lebih dari baru media komunikasi yang melengkapi teknologi lama dengan potensi baru yang membutuhkan pemeriksaan dan regulasi dalamnya kepentingan umum. Ia berpendapat bahwa internet berpotensi menjadi realitas virtual tanpa realitas etika dan nilai, dan itu memiliki sisi negatif, fitur sebagai pengganti pengalaman nyata dan bukan menjadikan perpanjangan pengalaman. Yang bagian terakhir, volume ini dikhususkan untuk tema kebijakan dan perkembangan masyarakat informasi yang disebut. Ini dimulai dengan analisis Nick Moore tentang kebijakan yang dibuat oleh negara-negara sekitar dunia untuk membentuk perkembangan masyarakat informasi. Sedangkan tujuan kebijakan ini sangat mirip, dimungkinkan untuk diidentifikasi perbedaan faktor motivasi secara khusus. Moore percaya dua hal itu model yang sangat berbeda dapat dikarakterisasi. Satu didasarkan pada neofilosofi ekonomi liberal dan menekankan pentingnya solusi yang dipimpin pasar mengeksploitasi modal swasta. Pendekatan ini telah diadopsi oleh negara-negara Uni Eropa dan berpotensi barat ekonomi seperti Australia. Model alternatif dapat digambarkan sebagai Drigiste. Ini didasarkan pada derajat yang jauh lebih besar investasi dan akibatnya lebih menekankan pada peran nyata sebagai peserta daripada sebagai fasilitator. Pendekatan ini karakteristik ekonomi di Asia Timur. Meskipun masih terlalu dini untuk mengidentifikasi dampak kebijakan sebenarnya, terlalu dimungkinkan untuk membedakan perbedaan tingkat perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi, derajat stabilitas dan kohesi sosial, dan apa menjadi dikenal sebagai ekologi budaya masyarakat informasi. Moore menyarankan bahwa pelajaran yang luas tampaknya adalah ketika berurusan dengan fenomena sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang meluas. Mekanisme kebijakan neoliberal dengan penekanan pada ekonomi sempit, solusi tidak memadai, pendekatan holistik dicirikan oleh model Drigiste sepertinya lebih cocok. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.